Halo, balik lagi bareng gue Andrew di channel MMTV. Oke, jadi dulu beberapa video lalu si Jerry kan pernah kasih list biaya rincian dari bikin paspor sampai terbang ke Amerika ya, mulai dari visa, paspor, tiket segala macem sampai dengan visa jadi ya. Jadi video kali ini gue pengen kasih rincian yang setelah itu. Jadi rincian biaya pada saat kita sampai di Amerikanya. Jadi udah punya visa, udah terbang, udah sampai Amerika, ada apa aja sih biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebagai turis ya, sebagai turis di Amerika, dan berapa besarnya rinciannya. Jadi ini dia biaya-biayanya. Oke, jadi kalau kita ngomong soal biaya perjalanan ya, kalau kita sebagai turis ke manapun ya, ke suatu negara atau ke Amerika atau manapun ya, itu ada yang namanya 6 aspek lah. Jadi yang pertama itu makanan, terus hotel atau tempat tinggal, lalu ada belanja, kayak oleh-oleh, lalu ada wisata, tempat wisata, lalu ada internet untuk koneksi HP, dan terakhir ada yang namanya transportasi, kayak kita kereta atau taksi atau MRT. Jadi gue pengen bedah kos-kos, berapa besar sih kos yang harus kita keluarin. Rata-rata ini sih, kalau kos ini kan tergantung dari model liburan kita ya, mau kita yang high class atau kita yang mau hemat budget. Sebenarnya sih itu beda-beda ya. Cuman ini gua ambil patokannya yang secara sederhana aja lah, sederhana dan nggak terlalu atas dan nggak terlalu bawah. Jadi ini dia. Oke, yang pertama ada pasti makan ya. Makan di Amerika itu ada 2 jenis ya, kalau gue bilang ya. Jadi dulu tuh gue pernah makan di restoran, dan satu lagi di kaki lima atau di food truck atau food street lah. Nah, ini harganya beda jauh. Kalau yang di restoran ya, itu makan kurang lebih untuk satu menu ya, satu menu dan satu minum. Itu waktu itu gue makan di kota besar ya. Kita ngomong selalu di kota besar. Untuk makan kalau di restoran ya kurang lebih sama minum bisa 20 sampai 30 dolar lah untuk satu porsi nasi goreng. Jadi gue pernah makan nasi goreng di kota besar di LA. Itu harganya kurang lebih 20 dolar lah. 20 dolar nasinya, dan minumannya ya kurang lebih 5 sampai 10 dolar lah. Jadi kurang lebih untuk satu kali makan di restoran kamu butuh biaya sekitar 20 sampai 30 dolar lah. Dan udah sama tip ya. Lalu ada makan di food truck. Food truck itu lebih murah. Food truck itu makanannya mungkin kisaran cuman 8 dolar sampai 10 dolar. Dan minumannya itu paling mahal 5 dolar lah. Jadi kurang lebih 15 dolar kalau di food truck ya sekali makan. 15 dolar ya kurang lebih 250 ribu ya. Ya mahal juga sih, cuman itu yang paling murah. Itu kalau food truck sih gitu ya, kurang lebih 15 dolar. Jadi ada perbedaannya hampir 2 kali lipat. Jadi kalau kalian yang mau makan di restoran ya siapin budget sekali makan sekitar 25 sampai 30 dolar. Kalau yang di food truck ya kurang lebih 10 sampai 15 dolar dong, udah cukup sih. Oke, kedua kita pasti butuh tempat tinggal atau hotel atau tempat tidur lah. Jadi di Amerika itu dibagi menjadi 2 ya. Jadi ada yang namanya hotel kan variasi ya, harganya mulai dari ya 100 dolar ke atas lah, 100 sampai 150 dolar yang paling murah. Dan itu hotel yang paling jelek ya. Nah, kalau sedangkan untuk selain hotel, jadi yang kita bisa lakukan adalah nginep di Airbnb. Airbnb itu adalah kayak kita sewa satu apartemen atau rumah kosong. Nah, itu biasanya harganya lebih murah. Kalau hotel yang paling jelek gua taksir harganya mungkin sekitar 100 dolar. 100 dolar per malam untuk maksimal 2 orang. Itu hotel ya. Itu yang paling jelek. Udah bener-bener paling jelek deh. Jadi udah nggak karuan deh itu. Nah, kalau yang Airbnb mungkin lebih murah ini. Mungkin untuk 2 orang, satu kamar 2 orang mungkin sekitar ya paling cuma 70 dolar, 60 dolar.
60 sampai 80 dolar lah. Ini Airbnb biasanya motel ya, motel atau apartemen yang tinggal itu 60 sampai 80 dolar. Kalau yang hotel 100 dolaran paling murah. Jadi ya hampir setengahnya. Jadi kalian bisa hemat budget ya, kira-kira segitulah harganya. Oke, yang ketiga, pasti kalau kita liburan pasti kita butuh namanya transportasi. Transportasi itu di Amerika terbagi menjadi dua ya. Jadi transportasi kayak taksi, tiga. Yang pertama tuh taksi konvensional, itu jarang sih. Kalau taksi itu hampir, gue selama di US nggak pernah loh sekalipun naik taksi. Karena taksi yang konvensional gitu ya bener-bener jarang ya. Jadi gue kurang begitu. Oh, taksi di bandara ada. Kalau taksi ini mahal. Taksi ini adanya nggak selalu ada di setiap titik ya. Taksi ini cuma ada dari bandara kalau nggak salah. Jadi taksi itu gue pernah dari bandara sampai hotel ya, kurang lebih setengah jam. Jaraknya setengah jam itu gue bayar hampir 70 dolar plus tip. Jadi hampir 1 juta. Jadi kisarannya kalau naik taksi lu setengah jam 1 juta lah, 1 juta rupiah. Nah kalau naik Grab ini lebih murah. Kalau naik Grab ini gue pernah ya dari bandara, kurang lebih setengah jam juga naik Grab. Bukan Grab sih, Uber atau Lyft itu bukan setengah jam sih, kurang lebih 1 jam lebih lah. 1 jam sekitar 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit atau sekitar ya 1,5 jam lah. 1,5 jam itu harganya ya kalau Uber itu harganya 120 dolar, kurang lebih 120 dolar per 1,5 jam. Jadi ya masih lebih murah naik Uber atau Lyft di sana. Lyft atau Uber ya kurang lebih harganya per 1,5 jam itu kurang lebih 120 dolar. Berarti per setengah jamnya itu kalau bagi rata ya kurang lebih 40 dolar ya. Per setengah jam 40 dolar, dan per setengah jam taksi kurang lebih 70 dolar. Jadi perbedaannya juga hampir setengahnya. Nah, jadi itu untuk transportasi. Nah, kalau untuk kereta, Subway ini paling murah. Subway ini kalau kita sekali jalan nih, misalnya dari hotel, waktu itu gue dari LA ya, di LA seinget gue sih dari hotel ke Universal Studio ya, itu lewatin banyak stasiun ya. Itu mungkin paling cuman berapa ya, paling cuman 7 dolar per orang kalau nggak salah inget ya. Jadi dari hotel di downtown Los Angeles ke Universal Studio itu kan jauh tuh, naik kereta aja gue hampir 1 jam lebih, itu cuma 7 dolar. Jadi yang paling murah ya naik kereta kemana-mana. Nah, tapi kalian harus capek jalan kaki aja, sama ngantri masuk keretanya, dan naik tangga segala macam ya capek, tapi murah, jauh lebih murah ya. Oke, next kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, terutama ke Amerika, pasti ada namanya tempat wisata. Jadi kita butuh hiburan, masuk tempat wisata. Nah, di Amerika itu sebenarnya banyak sih tempat wisata tuh, ada Disneyland, ada Universal, ada ya mungkin ada theater show atau apa. Nah, yang kalau wisata sih gue sih nggak begitu banyak masuk ya. Gue cuma pernah masuk ke Disneyland, Universal. Itu harganya kurang lebih kalau dirupiahin ya, kurang lebih 140 dolar untuk yang regular pass. Jadi yang regular pass itu yang ngantri. Jadi kalau yang nggak ngantri, namanya premium pass, itu kurang lebih mungkin 250 dolar kali ya. Itu mahal. Jadi kalau masuk ke Disneyland ya kurang lebih sama juga tarifnya. Ya kurang lebih 140 dolar sampai dengan 250 dolar per hari. Kalau Disneyland kan hitungannya per hari ya. Nah, kalau untuk teater kayak show apa, atau kayak di Grammy Museum atau di teater apa yang ada show yang cuman sebentar, itu paling harganya 25 dolar. Jadi sekali masuk 25 dolar. Ya kayak Grammy Museum 25 dolaran lah. Terus kayak misalnya Madame Tussauds itu kurang lebih 30 dolar, 30 atau 35 dolar tuh, waktu itu gue lupa ya. Ya kurang lebih segitulah. Jadi kalau yang wahana-wahana bermain kayak Universal atau Disneyland ya kurang lebih 150 dolar paling murah. Kalau yang wahana-wahana yang
kecil-kecil yang kayak museum atau apa, paling cuma $25 sampai $30 lah. Jadi untuk tempat wisata ya sekitar segitu. Oke, next selanjutnya, kalau kita ke Amerika atau ke luar negeri pasti ada yang namanya internet. Kita butuh internet untuk kartu SIM atau internet untuk supaya kita bisa on handphone kita online ya. Nah, kalau di Amerika ini enaknya kalian tidak perlu mengeluarkan uang untuk internet, untuk beli kartu SIM nggak usah beli kartu SIM, jadi nol biayanya karena di mana-mana tuh ada WiFi. Kalau kita jalan ke taman atau kita jalan ke restoran atau kita ke wahana atau ke Disneyland atau Universal itu pasti ada WiFi. Jadi di mana-mana ada WiFi dan kalian nggak perlu beli kartu SIM. Karena kartu SIM di Amerika itu mahal sekali ya. Kalau kalian mau beli kartu SIM itu di bandara itu dijual. Gue pernah beli kartu SIM untuk 20 hari. Kalau nggak salah 20 hari itu harganya $70, 1 juta. Gitu. Kalau di Indonesia bisa setahun itu buat internet ya. Oke, jadi kalau internet sih nggak usah beli karena di mana-mana ada WiFi. Jadi kalian bisa menghemat biaya. Oke, yang terakhir untuk belanja oleh-oleh atau supermarket atau apa. Mungkin kalian mau beli oleh-oleh atau mau ngemil-ngemil atau beli apa. Ini sih kalau harganya sih kan tergantung makanan dan apa yang kalian beli. Tapi kalau tempatnya yang paling murah itu di Amerika, yang benar-benar tempat makanan atau oleh-oleh atau kayak swalayan atau supermarket, itu kalian belilah di Walmart, itu paling murah. Jadi di Walmart itu harganya kayak coklat yang yang kayak MM ya, coklat MM kan di Indonesia kan patokannya kan yang kecil itu, yang bungkus paling kecil. Kalau di Indonesia kan bisa 40.000 ya kalau dijual harganya. Kalau di sana paling $1 atau $1,5. Jadi lebih murah, paling murah di Walmart. Jadi benar-benar kalau kalian yang mau beli belanja coklat atau vitamin atau mungkin ada baju juga ada, sepatu juga ada di Walmart. Ya itu beli di Walmart. Jadi kalau kalian mau menghemat budget ya beli di Walmart. Sebenarnya sih ada banyak tempat ya, kayak ada misalnya kayak ada Sam's Club, ada Target Shop, tapi yang paling murah di Walmart. Jadi benar-benar di Walmart itu paling murah dan paling banyak bisa ditemuin. Oke, jadi kalau kalian yang mau ke Amerika, jadi itu dia biaya-biayanya. Jadi ada 6 aspek ya. Jadi makan, hotel, wisata, internet, terus ada belanja dan transportasi. Jadi ya semoga kalian yang mau ke sana dapat gambaran lah kira-kira harus siapin duit berapa ya. Kalau rata-rata sih kalau ditanya siapin duit berapa sih kalau untuk wisata ke Amerika ya selama 10 hari lah. Ya 10 hari kalian siapin aja 1 hari untuk makan, jalan-jalan segala macem ya. Kalau mau yang hemat-hematnya udah $150 sampai $200 habis lah per hari. Kalau kalian 10 hari ya kurang lebih ya $1.500 sampai $2.000, itu belum termasuk hotel dan tiket pesawat ya. Jadi untuk biaya di sana aja sih, biaya makan, jalan-jalan segala macam ya minim segitulah, $2.000 lah, $2.000 yang udah paling mentok lah ya. Oke, jadi gitu aja deh videonya, video bedah kos-kos atau biaya yang harus dikeluarkan untuk sampai di Amerika dan untuk jalan-jalan di Amerikanya, kurang lebih segitu. Semoga video ini bisa membantu kalian. Jadi kalian harus tahu, kalian bisa tahu harus siapin uang berapa untuk bawa ke sana sebagai uang saku. Ya kurang lebih gitulah. Oke, sampai sini aja videonya. Jangan lupa di like, subscribe, di share dan di komen video ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.